Selamat pagi. Kembali berjumpa lagi dengan Pak Andre dalam pembelajaran hari ini, tanggal 3 November 2020 setelah kita berlibur beberapa hari ya. Terima kasih. Terus simak materi video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk selalu mengawali kegiatan dengan berdoa. Hari ini kita akan mulai belajar dengan pembelajaran 4 subtema 1 buku tema 4D, yaitu berbagai pekerjaan. Muatan pelajaran yang ada di dalam pembelajaran 4 yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita, yaitu cerita tentang pemulung yang jujur. Perhatikan halaman 19. Pemulung yang jujur. Anak-anak silahkan baca cerita tersebut dengan seksama. Setelah itu anak-anak pelajari sifat-sifat tokoh dalam cerita pemulung yang jujur dan jawablah beberapa pertanyaan yang ada di halaman 21 ya. Bagaimanakah sifat tokoh dalam cerita tersebut? Nah, sifat-sifat tokoh ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya ya. Tentu anak-anak masih ingat ya sifat-sifat tokoh yang ada dalam sebuah cerita ya. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang mendukung cerita, yang mempunyai watak atau karakter yang baik. Sementara antagonis itu adalah tokoh yang menjadi penantang cerita, yang berwatak jahat dan dibenci ya. Sementara tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah baik tokoh antagonis maupun protagonis. Jadi anak-anak baca ceritanya, terus temukan sifat tokoh dalam cerita pemulung yang jujur dan jawablah pertanyaan yang ada di halaman 21. Untuk muatan pembelajaran PPKN, kita akan belajar tentang menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila. Sikap tokoh dalam cerita yaitu adalah pemulung yang jujur. Tokoh utamanya itu adalah Pak Yana. Ya, nama pemulung tersebut itu adalah Pak Yana. Itu adalah seorang pemulung yang sangat rajin bekerja. Sikap jujur adalah perilaku mulia yang harus kita terapkan tidak hanya di rumah dan di sekolah, tetapi juga harus diterapkan di lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Sikap jujur merupakan cerminan dari makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur. Sikap jujur akan selalu membawa kebaikan kepada pelaku dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, artinya kalau kita mulai belajar bersikap jujur dari dalam diri kita akan membawa dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Dan sikap yang tidak jujur, sebaliknya adalah sikap yang tidak jujur akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi Pak Guru berharap setelah mempelajari materi ini, pembelajaran 4 ini, anak-anak mulai mengintrospeksi diri bahwa apakah saya ini adalah termasuk dalam anak yang jujur atau tidak. Seperti itu. Ya. Jujur itu adalah mulai dari hal-hal kecil, bukan jujur dalam hal-hal yang besar ya. Dari hal-hal kecil seperti mengambil mainan adik, tetapi harus kasih tahu dulu bahwa tadi saya ngambil, atau mungkin adik sementara mencari barangnya, ketika kamu yang mengambilnya dan bermain, harus kasih tahu dulu bahwa saya yang mengambil mainan adik, seperti itu. Atau sikap jujur yang lainnya, berani mengatakan bahwa kamu yang melakukan, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran 5 dengan muatan pelajarannya itu adalah IPS, yaitu tentang mencari informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar ya. Jadi terus simak materi ini sampai selesai di pembelajaran 5 nanti. Terus ada tugas yang nanti harus anak-anak selesaikan.
Sebelum kita belajar lebih jauh tentang jenis-jenis kegiatan daripada kegiatan ekonomi, perlu kita ketahui pengertian daripada kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan daripada kegiatan ekonomi sendiri yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Perhatikan diagram berikut, diagram kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kita akan bahas satu persatu daripada kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuannya adalah dari kegiatan produksi ini adalah menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara pelaku dari kegiatan produksi atau orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Aku ulangi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contoh kegiatan produksi, yaitu ada beberapa contoh yang Pak Guru sampaikan dan masih banyak contoh kegiatan produksi lainnya, mungkin anak-anak bisa menambahkannya, yaitu penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Pengrajin, pengrajin kayu menghasilkan mebeler seperti meja, kursi, almari, tempat tidur. Petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Pabrik sepatu membuat sepatu. Ya, silakan anak-anak tambahkan lagi beberapa contoh kegiatan produksi lain. Setelah kegiatan produksi, ada juga yang kedua dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku atau orang dalam kegiatan distribusi ini disebut sebagai distributor. Contoh kegiatan distribusi, ya, Pak Guru memberikan 4 contoh. Silakan anak menambahkan contoh lainnya. Agen membeli beras dari seorang petani. Kemudian agen membawa beras tersebut ke tujuan dan menjualnya ke pedagang warung kelontong atau ke kios-kios. Seperti itu. Pedagang yang kedua, pedagang membeli buah dari petani buah. Lalu buah itu dijual kepada pedagang eceran atau toko buah kecil, ya. Pabrik mobil menjual hasil produksinya melalui dealer di berbagai daerah. Dan yang terakhir adalah penerbit buku menjual hasil cetakannya ke toko buku. Nah, itu dia beberapa contoh kegiatan distribusi yang berhubungan dengan menyalurkan barang dari hasil produksi kepada konsumen. Yang terakhir dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau pelaku dari kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi kita sebagai pemakai barang itu disebut dengan konsumen, ya. Contoh kegiatan konsumsi menggunakan aplikasi online untuk memesan layanan transportasi, ya. Menggunakan aplikasi online untuk memesan layanan transportasi
Itu merupakan contoh kegiatan konsumsi, di mana kita akan menghabiskan nilai guna dari saldo yang kita top up secara rutin setiap jangka waktu tertentu untuk akhirnya dapat diuangkan secara non tunai melalui electronic money atau e-money, ya. Yang kedua adalah berbelanja baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ciri khas dari adanya kegiatan konsumsi adalah dari kegiatan pembelian barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh sebab itu, berbelanja merupakan contoh perilaku konsumsi. Terus yang berikut, yang ketiga, membeli barang-barang rumah tangga, ya. Walaupun tidak dapat dimakan, setidaknya barang-barang rumah tangga ini dapat dihabiskan nilai gunanya. Benda-benda ini dapat dikatakan habis nilai gunanya jika benda tersebut tidak dapat digunakan lagi atau rusak. Dan yang terakhir adalah memakan makanan. Memakan makanan merupakan kegiatan konsumsi yang seringkali diartikan sebagai konsumsi utama, yaitu kita yang mengkonsumsi makanan setiap hari kita makan, ya. Seperti itu. Itu adalah contoh kegiatan konsumsi. Ya, untuk tugas hari ini, tugas tematik ada dua. Yang pertama adalah tugas tematik Bahasa Indonesia pembelajaran 4, yaitu di buku halaman 21, dikerjakan berdasarkan cerita pemulung yang jujur. Selesaikan 5 pertanyaan tersebut di halaman 21. Sementara untuk tugas tematik IPS pembelajaran 5, perhatikan buku halaman 26, perhatikan skema kegiatan ekonomi tersebut dan selesaikan 3 pertanyaan yang ada di buku halaman 26 tentang kegiatan ekonomi. Ya, selesaikan soal nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Silakan selesaikan tugas dan jangan menunda-nunda menyelesaikan tugas. Tugas hari ini selesaikan hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.